Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah. Materi kali ini Ustazah akan menjelaskan yaitu tema 6, subtema 4, penghemat energi. Nah, Ustazah akan menjelaskan penghemat energi. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan cara menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan, menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, dan menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga ketersediaannya, menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menghemat energi? Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Jadi, penggunaan jendela. Jendela dibuka pada saat pagi sampai dengan sore agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, sehingga rumah menjadi terang dan tidak memerlukan penerang ruangan lagi. Jadi, dapat menghemat penggunaan listrik ya. Kalau rumah sudah terang, disinari dengan matahari, jadi tidak perlu untuk menyalakan lampu sebagai penerang. Selain itu juga dapat berguna untuk keluar masuknya udara sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan. Selanjutnya, menanam pepohonan. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih sehingga lingkungan sejuk. Selanjutnya, menghemat penggunaan energi BBM. Caranya yang pertama itu berjalan kaki. Nah, dengan berjalan kaki tanpa kita sadari bahwa diri kita telah menghemat BBM. Jika BBM yang ada di kendaraan kita masih dan belum habis, maka kita pun tidak jadi mengeluarkan uang untuk membeli BBM. Selain itu, bisa bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya, berkurangnya polusi udara dan badan menjadi lebih sehat karena jalan kaki merupakan salah satu jenis olahraga ringan. Dan yang kedua, bersepeda. Bersepeda pun adalah salah satu cara untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dan sama halnya dengan berjalan kaki, bersepeda pun juga menghemat energi dan juga menghemat energi BBM dan juga dapat menyehatkan badan. Dan yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga tidak terlalu banyak polusi. Dan juga semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghemat bahan bakar minyak. Selanjutnya, menghemat penggunaan air.
pertama, menyiram tanaman. Menggunakan ember khusus tanaman atau dengan menggunakan spray sehingga menghasilkan tetesan air, dan pilih waktu pada sore atau malam hari. Tujuannya untuk mengurangi penguapan sehingga siraman air tersebut dapat terserap masuk ke dalam tanaman. Jadi maksudnya ini penguapan. Jadi jika disiram di sore hari atau malam hari, jadi air itu tidak cepat kering dan bisa meresap sampai ke dalam tanaman. Sedangkan kalau dia disiramnya di pagi hari atau siang hari, jadi kan air yang digunakan untuk menyiram tanaman akan cepat kering dan tidak menyerap ke dalam tanaman. Dan menghemat penggunaan air pun juga bisa pada saat musim hujan menampung air hujan untuk digunakan menyiram tanaman dan lain-lain. Menghemat penggunaan air pun digunakan pada saat mandi. Dapat dilakukan pada saat mandi. Jadi mandi dengan menggunakan shower atau selang air, karena alat ini yang mengeluarkan air seperti hujan sehingga dapat membasahi seluruh badan mulai dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang. Jadi seperti ini ya. Biasanya kalau menggunakan gayung pada saat mandi, biasanya kan air yang digunakan itu terlalu banyak, apalagi pada saat mandi itu mandinya itu terburu-buru, jadi air yang digunakan itu terlalu banyak karena tidak langsung menyirami semua bagian tubuh. Pasti banyak air yang digunakan, ya kan? Dan pada saat menggunakan shower atau selang air bisa langsung dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang membasahi seluruh badan. Dan jika selesai menggunakannya, jangan lupa mematikan kerang air. Perhatikan contoh di bawah. Apakah termasuk menghemat energi? Jadi, perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar tersebut. Jadi, gambar tersebut apakah termasuk menghemat energi? Ya, tentunya tidak. Kenapa? Karena kita lihat anak tersebut sedang tertidur. Sedangkan TV itu menyala terus tanpa ada yang menonton, dan radio berbunyi tanpa ada yang mendengarkan. Lampu ada dua yang menyala, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan kerang air mengalir terus tanpa ada yang menggunakan. Jadi ini termasuk anak yang tidak menghemat energi, sangat boros dalam menggunakan energi. Jadi bagaimana cara menghemat energi? Jadi cara menghemat energi seharusnya yang pertama, lampu dinyalakan sesuai dengan keperluan. Yang kedua, TV dimatikan pada saat mau tidur. Dan yang ketiga, radio dimatikan. Dan yang keempat, kerang air ditutup. Jadi, seharusnya anak tersebut melakukannya seperti pada contoh yang Ustazah sebutkan. Jadi anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang menghemat energi digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi cukup sekian
yang Ustazah jelaskan, sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.